Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayati Robiah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul yang berjudul Perkembangan Peserta Didik. Dalam modul Perkembangan Peserta Didik, di sini ada 4 KB. Yang pertama, KB pertama menjelaskan tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Dalam perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik ini nanti akan kita bahas menjadi 4 poin. Yang pertama pengertian, dan yang kedua karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang ketiga faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik, dan yang terakhir implikasi perkembangan fisik peserta didik dalam pembelajaran. Untuk poin yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Sebelum kita membahas tentang pengertian perkembangan psikomotorik, kita akan membahas tentang apa yang namanya perkembangan. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil pematangan. Nah, yang kedua di sini dalam perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik ada 4 aspek perkembangan. Yang pertama sistem saraf, dari sistem saraf, yang kedua otot-otot, yang ketiga kelenjar endokrin, dan yang terakhir struktur fisik. Untuk sistem saraf ini sangat mempengaruhi kecerdasan peserta didik dan emosi. Yang kedua otot-otot itu mempengaruhi kekuatan dan kemampuan otot. Untuk kelenjar endokrin mempengaruhi munculnya pola tingkah laku. Dan yang terakhir struktur fisik itu meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Nah, adapun jenis-jenis keterampilan motorik itu terbagi menjadi 2, yaitu keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. Untuk keterampilan motorik halus meliputi misalnya kemampuan menulis, menggambar, dan menangkap bola. Sedangkan kemampuan motorik kasar itu meliputi kemampuan berjalan, melompat, dan sebagainya. Untuk poin kedua, kita akan membahas karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang pertama, karakteristiknya yaitu perbedaan fisik laki-laki dan perempuan. Di sini pada perkembangan perempuan terdapat pertumbuhan tulang-tulang, bentuk tubuh yang semakin memanjang, payudara yang semakin membesar, tumbuhnya bulu di ketiak, dan sebagainya. Dan untuk perkembangan laki-laki itu ditandai dengan perubahan suara, ejakulasi, testik yang membesar. Nah, yang kedua, karakteristik perkembangan fisik peserta didik berdasarkan usianya. Kita definisikan sesuai dengan usianya. Usia yang pertama yaitu 0 sampai 5 tahun. Itu merupakan di usia ini ada gerakan dasar. Contohnya berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Nah, untuk anak usia 5 sampai 11 tahun di situ daya tahan tubuhnya kurang, kesehatannya kurang stabil dan mudah sakit. Untuk usia 8 sampai 9 tahun itu sudah ada perbaikan ketahanan tubuh. Untuk laki-laki itu cenderung ada kontak fisik, misalnya pertengkaran. Nah, dan untuk usia berapa? Masa remaja di sini paling menonjol terdapat pada perkembangan dan kekuatan organ seksual. Yang terakhir masa dewasa. Masa dewasa ini setiap individu itu sangat bervariasi seiring dengan pertumbuhan fisiknya. Nah, yang ketiga, karakteristik perkembangan psikomotorik menurut Hidayat dan Nur itu terbagi menjadi 6. Yang pertama di usia 3 tahun. Di usia 3 tahun itu anak-anak bisa melompat antara 15 sampai 24 inci dan bisa menaiki tangga. Yang kedua, anak usia 4 tahun itu bisa melompat sekitar 24 sampai 33 inci. Bisa turun tangga dengan berganti kaki. Dan yang usia 5 tahun itu bisa melompat sekitar 28 sampai 36
inci. Nah, bisa turun tangga tanpa ada bantuan. Nah, untuk anak usia 6 sampai 12 tahun ini, pada usia ini anak bisa menolong sendiri, bisa menolong orang lain, kegiatan di sekolah maupun kemampuan untuk bermain. Nah, yang pada masa remaja di sini, pada masa remaja ini kemampuan anak laki-laki itu lebih pesat daripada kemampuan anak perempuan. Nah, pada masa dewasa keterampilan tertentu masih bisa ditingkatkan. Untuk poin ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik terlebih dahulu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik itu ada beberapa poin. Yang pertama, faktornya yaitu dari faktor keluarga. Faktor keluarga contohnya faktor dari keturunan maupun faktor dari lingkungan. Yang kedua, gizi. Anak yang mempunyai gizi yang baik akan mempengaruhi perkembangan fisik anak atau peserta didik. Yang kedua, gangguan emosional. Semakin sering anak itu emosi akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal. Nah, yang selanjutnya jenis kelamin. Untuk jenis kelamin ini perkembangannya anak laki-laki cenderung lebih tinggi daripada anak perempuan. Yang nomor 5, status sosial ekonomi. Jika peserta didik berasal dari keluarga yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi, akan lebih lebih cepat lagi untuk perkembangannya. Yang selanjutnya yaitu faktornya dari kesehatan. Semakin anak itu jarang sakit atau sehat, itu nanti akan menambah berat badan dibanding anak yang sering sakit. Selanjutnya, pengaruh bentuk tubuh. Nah, pengaruh bentuk tubuh ini sangat berpengaruh besar kecilnya tubuh. Pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf. Pertumbuhan saraf yang meningkat menimbulkan pola-pola tingkah laku. Pertumbuhan otot peningkatan tonus dapat menimbulkan perubahan kekuatan jasmani. Perkembangan dan perubahan fisik kelenjar endokrin itu berupa contohnya melakukan kerjasama dalam belajar ataupun olahraga, dan diikuti oleh perubahan penampilan. Yang terakhir, perubahan struktur jasmani. Semakin bertambah usia, maka semakin tinggi tubuh kita. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik, baik yang menghambat dan yang mendukung peningkatan potensi kemampuan peserta didik. Yang pertama, pola asuh dari orang tua. Jika orang tua itu terlalu memaksakan peserta didik, maka akan berakibat peserta didik tersebut semakin sensitif. Yang kedua, gen dari orang tua. Orang tua yang mempunyai gen yang unggul itu nanti akan mempengaruhi perkembangan psikomotorik anak menjadi semakin lancar. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini yang dimaksud yaitu pengaruh dari keluarga, sekolah maupun lingkungan bermain peserta didik. Yang terakhir yang mempengaruhi yaitu interior ruang belajar, contohnya bangunan, ruangan, dan segala peralatannya. Poin selanjutnya atau yang terakhir, kita membahas tentang implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama, implikasi perkembangan fisik pada masa remaja. Itu salah satunya yaitu membantu siswa untuk mengetahui perubahan-perubahan fisik yang dialami peserta didik. Yang kedua, cara guru mempertimbangkan karakteristik fisik dan psikomotorik peserta didik antara lain yang pertama, guru itu harus lebih paham perbedaan perkembangan individu peserta didik. Yang kedua, orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi. Selanjutnya, guru itu harus menyediakan media pembelajaran yang bervariasi. Guru memberikan stimulasi untuk mempercepat kematangan kematangan peserta didik. Nah,
Selanjutnya, guru memberi peluang kepada peserta didik untuk melakukan atau menentukan pilihannya sendiri dalam rangka mengembangkan karakteristik fisik dan psikomotorik peserta didik. Dan yang terakhir, lingkungan pendidikan harus menyediakan tempat bermain untuk peserta didik.